Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudaraku, jamaah sekalian, baik yang dapat hadir secara langsung maupun yang hadir melalui virtual di rumahnya masing-masing. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam curahan rahmat, berkah serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, berkah serta hidayah dan taufiknya. Pada malam hari ini kita dapat kembali bertemu, bersilaturahmi di majelis taklim yang insyaallah penuh dengan berkah ini. Semoga kehadirannya menjadi ibadah dan amal soleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah dalam pertemuan kita pada malam hari ini masih dalam rangka Maulid Nabi ya. Jadi kita akan membahas tentang seputar mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu secara lebih spesifik pada malam hari ini kita akan membahas tentang adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam Minhajul Muslim, Syekh Jabir menulis judul Al-Adab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin kita bertanya ya, mengapa kita mesti beradab kepada Nabi? Mengapa kita sepatutnya beradab kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu bukan manusia biasa. Beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah manusia yang benar-benar dipilih oleh Allah
untuk menjadi pemimpin atas umat manusia. Bahkan Al-Quran secara jelas menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, begitu banyak tulisan-tulisan, ya, baik dalam bentuk prosa maupun dalam bentuk puisi atau dalam bentuk sajak, ya, yang menggambarkan keistimewaan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah membaca sebuah syair pendek, tapi syarat dengan ungkapan kecintaan yang sekaligus menggambarkan keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sang penyair itu tidak dapat melukiskan betapa agungnya Nabi, sehingga jika beliau disebut sebagai manusia, memang manusia, tapi bukan manusia biasa, gitu ya. Bukan manusia biasa. Dikatakan malaikat juga bukan, ya, karena memang beliau adalah manusia. Tapi mengapa ada manusia yang seagung Nabi Muhammad? Itu. Nah, hingga penyair itu lalu berkata begini, wa in tufiqal anamu wa anta minhum. Jika engkau manusia, engkau memang adalah manusia. Nah, tapi mengapa engkau mesti terlahir menjadi manusia yang seagung itu? Nah, kemudian sang penyair itu berusaha mencari jawabannya sendiri. Fa innal miska ba'du damil Ghazali. Bagiku tidak terlalu heran, karena sesungguhnya minyak kasturi pun semula berasal dari darah kijang, katanya gitu ya. Mungkin kita adalah kalau diibaratkan darah kijang adalah darah kijang yang biasa, tetapi Nabi Muhammad adalah bagian dari tetesan darah kijang yang tersendiri, yaitu terlahir sebagai minyak kasturi yang sangat agung, ya. Nah, kira-kira begitulah ya gambarannya. Sebuah syair mengatakan, wa in tufiqal anamu wa anta minhum, fa innal miska ba'du damil Ghazali. Jika engkau manusia, engkau memang adalah manusia, tapi manusia yang memang sangat agung, sangat luar biasa. Baiklah, kini aku pun tidak terlalu heran, karena sesungguhnya minyak kasturi pun semula berasal dari darah kijang, katanya gitu ya. Ini sebuah ungkapan untuk menggambarkan begitu agungnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mencoba berusaha, ya, ingin kembali menangkap bagaimana suasana batin, ya. Nah, karena ada suasana batin yang harus kita tampilkan dalam rangka mengenang atau memperingati Nabi Muhammad SAW. Ini yang dalam bahasa kajian kita terdahulu, ini masuk dalam suasana batin, disebut namanya mahabbah. Nah, jadi kan tempo hari kita sedang membahas tentang amal-amal batin, ya. Amal batin itu kalau menurut Syekh Jabir dalam Minhajul Muslim itu ada 6 itu amal batin itu. Yang pertama adalah khauf, ya, sudah kita kaji. Yang kedua adalah roja. Yang ketiga adalah inabah. Yang keempat
mahabbah. Mahabbah. Yang kelima ta'zim, dan yang keenam adalah tawakal. Itu amal batin. Nah, salah satu di antara amal batin itu adalah mahabbah. Termasuk dalam hal ini adalah mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi dalam sebuah narasinya, seperti yang beliau kutipkan di dalam kitab Qami'ut Tughyan. Qami'ut Tughyan itu adalah syarah dari kitab Syu'abul Iman, salah satu syarah dari kitab Syu'abul Iman. Di situ beliau menjelaskan bahwa intisari dari akidah Islam itu sesudah beliau menjelaskan secara panjang lebar tentang rukun iman, rukun iman dari 10 cabang iman. Kan ada 70 sekian cabang iman. Nah, itu setelah beliau memaparkan 9 cabang iman yang merupakan intisari dari akidah Islam, ya, yang kita kenal dengan rukun iman. Lalu beliau berkesimpulan bahwa inti dari akidah Islam itu adalah hubbullah, cinta kepada Allah. Nah, cinta kepada Allah. Kemudian beliau menjelaskan bahwa di antara ciri orang yang cinta kepada Allah adalah cinta kepada kitab suci Al-Quran. Dan di antara ciri orang yang cinta kepada Al-Quran adalah hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ciri orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hubbus sunnah. Dia mencintai sunnah. Dan di antara ciri orang yang mencintai sunnah adalah hubbul akhirah, cinta akhirat. Ini cinta akhirat. Itu dikatakan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Ya. Karena itu maka mahabbatun Nabi itu adalah bagian dari amal batin seorang muslim, amal batin seorang mukmin. Itu terungkap dari mahabbah. Bicara tentang mahabbatun Nabi, ini semua orang dunia itu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang mencintai Nabi. Bahkan kalau kita baca literasi, saya kebetulan mendapatkan sebuah hadiah buku yang ditulis oleh seorang ulama Madinah. Judulnya itu menarik, Mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal insan wal jamadat, di antara manusia dan benda-benda mati. Di situ diceritakan tentang benda-benda mati pun itu mencintai Nabi. Jadi jangankan manusia, benda-benda mati pun mencintai Nabi. Salah satunya yang paling populer makhluk benda mati yang mencintai Nabi adalah Bukit Uhud. Ya, Bukit Uhud. Karena itu ada satu riwayat nanti salah satu bukit yang akan ikut hadir di surga adalah Bukit Uhud. Karena gitu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap beliau ziarah ke Uhud, kemarin ziarah ke Uhud ini, alhamdulillah, insyaallah. Kalau kita ziarah ke Uhud, di situ kita akan menjumpai seorang sahabat Nabi, ya, yang disebut sebagai Sayyidus Syuhada, ya, Sayyidus Syuhada, penghulunya para syuhada, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, yang sekaligus juga adalah paman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, masya Allah, memang
Hamzah ini secara totalitas beliau mempersembahkan seluruh hidupnya, jiwa dan raganya itu untuk mendukung sepenuhnya perjuangan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saya setiap melihat adegan ketika Hamzah itu terbunuh itu tidak sanggup menyaksikan begitu mungkin begitu sadisnya adegan itu dilakukan ya gitu. Begitu pahitnya gitu ya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana pahitnya suasana batin Nabi ketika harus menyaksikan kenyataan itu. Ya, sampai beliau kan dihibur oleh Allah itu ya. Ada satu ayat ketika menyaksikan peristiwa begitu pahitnya bagaimana beliau harus menyaksikan satu peristiwa terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muttalib itu ya, hingga Nabi kemudian menghiburnya dalam salah satu ayat dalam Al-Quran. Nah, itu di Uhud. Nah, ketika Nabi berkunjung ke Uhud itu beliau selalu berkata ke bukit Uhud, hada jabalun yuhibbuni wa uhibbuna. Nabi berkata begitu. Ini adalah bukit yang mencintaiku. Oh, bukit yang mencintaiku. Karena itu aku pun mencintai dia. Wah, bayangkan bukit Uhud itu sangat cinta kepada Nabi. Hada jabalun yuhibbuni. Ini adalah bukit yang mencintai aku. Wa uhibbuna, karena itu aku pun mencintai dia. Oh, insyaallah. Ini diriwayatkan pula ada sebongkah batu. Ini ceritanya kalau tidak salah masih di Mekah itu. Ada sebongkah batu ya. Setiap Nabi lewat ke tempat itu, tiba-tiba ada seseorang yang selalu menyapa Nabi dengan mengucapkan salam. Salamun alaika ya Nabi Allah. Salamun alaika ya Rasulullah. Itu Nabi semula itu heran ini. Kok ada yang menyapa salam tapi tidak ada orangnya gitu. Tidak ada orangnya ya. Akhirnya beliau jawab, kemudian beliau beliau lewat saja begitu. Nah, di hari berikutnya itu peristiwa yang sama itu terjadi lagi. Wah, mun urang mah di ayanu ya begitu terus biratnya. Iya, disapa oleh seseorang yang ini. Beliau disapa lagi sama seperti Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Ya. Itu. Kemudian baru beliau, siapa ini yang selalu menyapa aku? Ternyata yang menyapa beliau itu adalah sebongkah batu. Oh, insyaallah. Yang lebih dramatis lagi adalah kisah pohon kurma. Ya, itu ketika Nabi sampai di Madinah katanya, beliau itu ketika menyampaikan khutbah, ketika menyampaikan tausiah, dulu sebelum ada mimbar, beliau itu sambil bersandar, ya, sambil bersandar di sebuah pohon kurma. Jadi rupanya di tengah-tengah masjid itu ada sebuah pohon kurma yang sengaja tidak ditebang begitu ya. Nah, itu digunakan oleh Nabi untuk bersandar ketika beliau menyampaikan tausiah, ketika beliau menyampaikan khutbah ya. Khutbah. Dan setelah sekian lama jamaah pengikut Nabi itu bertambah banyak ya. Pengikut loh ya, kalau sekarang kan
ada pengikut, ada penggemar. Beda ya. Beda itu. Itu kalau penggemar mah kan mungkin ketika senang gitu ya. Nah, ketika semakin banyak orang-orang yang mengikuti Nabi, para sahabat yang hadir di majelis Nabi, maka lalu muncul ide dari para sahabat untuk membuatkan mimbar. Nah, maka dibuatkanlah mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mimbar di Madinah itu berbeda dengan mimbar kita di sini. Kalau mimbar di Madinah itu bertahap, ada 3 tahapnya. Jadi itu ceritanya kalau Nabi hadir dan jamaahnya tidak terlalu banyak, ya, maka beliau berdiri di tangga pertama. Tapi ketika jamaahnya semakin banyak, maka beliau naik ke tangga yang kedua. Ketika jamaahnya semakin banyak lagi, maka beliau naik lagi ke tangga yang ketiga. Saya merasakan sekali suasana batin tersendiri ya. Pernah satu ketika, alhamdulillah dengan izin Allah, dapat mengikuti sholat Jumat persis di Raudhah. Itu di Raudhah di depan mimbar Nabi ya. Itu Masya Allah. Ketika itu secara pribadi saya merasakan suasana batin yang luar biasa. Hampir sepanjang mengikuti Nabi itu henti-hentinya ini mencucurkan air mata ya gitu. Karena seakan-akan terbayang bahwa yang dulu kira-kira khutbah Nabi itu seperti itu, ya, membayangkan. Jadi seakan-akan kita mendengarkan khutbah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu suasana batin itu terasa sekali. Nah, ceritanya kembali tadi, ketika mimbar sudah dibuatkan, otomatis pohon kurma itu kan ditinggalkan. Maka Nabi tidak lagi khutbah, tidak lagi tausiah sambil bersandar ke pohon kurma itu. Nah, hingga diceritakan satu kejadian ketika sedang Nabi menyampaikan tausiah, tiba-tiba ada seseorang yang menangis dengan suara tangisan yang sangat memilu ya, itu hingga seakan-akan menggetarkan katanya seluruh ruangan itu. Nah, lalu dilihat dari mana itu sumber tangisan itu. Rupanya pohon kurma itu yang menangis ya. Karena ia bersedih tidak lagi dijadikan sandaran oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah pohon itu reda, itu tangis setelah dihampiri oleh Nabi. Rupanya Nabi menyampaikan satu pertanyaan. Apakah pohon itu ingin bersama Nabi di dunia atau ingin bersama Nabi nanti di surga? Gitu ya. Nah, inilah sebuah kisah yang menurut saya yang Masya Allah ini perlu kita eksplorasi, kita ungkapkan. Betapa jangankan manusia gitu, yang punya akal pikiran, kita punya akal, punya jiwa. Ya, benda mati saja begitu rupa dia mengungkapkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak kisah-kisah yang lain. Nah, karenanya maka kita sebagai orang yang jelas-jelas mengakui dan ingin diakui ya sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah sepatutnya kita beradab ya, beradab kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya kutipkan dalam kembali kepada Minhajul Muslim, ada beberapa alasan kenapa kita harus beradab kepada Nabi. Yang pertama, annallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala qad aujaba lahul adab, sungguh dia telah mewajibkan supaya kaum muslimin kita sekalian itu beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli mu'minin wa mu'minatin. Ya. Ini berlaku kewajiban ini kepada setiap kaum mukminin dan mukminat. Ini jelas sekali ya, dalil-dalilnya ya. Itu bisa kita baca dengan sangat jelas, itu tertera di dalam kitab suci Al-Qur'an. Nanti bisa dibaca lebih detail, terdapat dalam surah Al-Hujurat. Ya. Surah Al-Hujurat, surah yang ke-49. Mulai ayat 1 sampai ayat 5 diantaranya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, janganlah kamu sekalian mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului Allah dan Rasulnya. Nah, sebagian ulama ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan jangan mendahului Allah dan Rasulnya ini yang dimaksud adalah jangan mendahului nyanyahoanan, apa ya nyanyahoanan? Ya, jangan mendahului nyanyahoanan ya, apa ya maksudnya? Ya, tentang urusan Allah dan Rasul gitu. Artinya ketika kita ingin menjelaskan tentang perkara agama lah gitu ya, hendaklah kita terlebih dahulu berguru kepada Allah dan berguru kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kira-kira begitulah ya, kira-kira begitu ininya, adabnya itu begitu ya. Ya dengan kata lain harus ngaji lah. Dengan kata lain adabnya itu harus ngaji lah, begitulah kira-kira ya. Begitu Pak Haji Toto ya kira-kira. Jadi dengan kata lain kita harus ngaji ya. Kalau kita mau bicara agama ya kita harus bicara dengan mengikuti pelajaran menurut agama begitu. Saya kira dalam berbagai disiplin ilmu juga begitu kan ya. Ya, dengan kata lain harus ngaji lah begitulah. Itu. Ya, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya. Jadi agar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian dalam keseharian juga. Nah, ini kemarin Pak siapa namanya Pak? Saya menjadi lupa. Ya? Pak Obing, aduh jadi lupa deh. Pak Obing. Insyaallah itu enggak diganti namanya, Pak. Pak Obing ini yang kemarin baru pulang menunaikan ibadah umroh ya. Itu pasti melihat itu ketika kita mau ziarah ke makbarah Nabi, di depan kuburan Nabi itu ada tulisan tertera dengan sangat jelas. Itu kutipan dari surah Al-Hujurat itu. Ya, surah Al-Hujurat ayat 2 itu. Nah, ini adab secara khusus ditujukan kepada para peziarah. Para peziarah ke makbarah Nabi dan juga para peziarah ke masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ dengan jelas Allah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, janganlah kamu meninggikan suara-suara kamu
fauqa sautin nabi, di atas suara nabi. Wala tajharu lahu bil qawli, dan janganlah kamu mengeraskan memanggil nabi ya, bil qawli, dengan ucapan kajahri ba'dikum, seperti kamu memanggil dengan suara yang keras sebahagian kamu li ba'din, pada sebahagian yang lain. Bayangkan dari segi volume saja kita dituntunkan untuk beradab, dan itu berlaku sampai sekarang gitu. Bukan hanya dahulu ketika Nabi masih jumeneng tapi itu berlaku sampai sekarang ini, termasuk berlaku adab bagi para peziarah ya, terutama bagi para peziarah. Baik sebegitunya gitu ya. Nah, kalau adab seperti ini tidak diindahkan, nah apa konsekuensinya? Nah, di ayat berikutnya Allah mengingatkan antah bata a'malukum, agar amal-amalmu tidak terputus, tidak terhapus. Antah bata a'malukum, agar tidak terhapus amal-amal kamu. Wa antum la tash'urun, dan kamu tidak menyadarinya. Sebaliknya, mereka yang memperhatikan adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama bagi para peziarah tadi, Allah menggambarkan innal ladzina yaghudduna aswatahum, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara-suara mereka inda Rasulillahi, ketika berada di tengah-tengah Rasulullah. Ulaikal ladzina imtahanallah, itulah orang-orang yang telah disucikan hatinya oleh Allah. Qulubahum, hatinya littaqwa, untuk takwa. Karena itu maka penghargaannya, supremasinya dari Allah untuk mereka, lahum maghfiratun, maka bagi mereka adalah ampunan, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Oh ya, jadi ini adab secara teknis ya, teristimewa ini bagi kaum muslimin yang mendapatkan undangan khusus untuk berziarah ke kuburan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, annallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad farada 'alal mu'minina, sungguh telah mewajibkan kepada kaum mukminin ta'atuhu, untuk mentaatinya, wa aujaba mahabbatuhu, dan telah mewajibkan untuk mencintainya. Ini seperti dinyatakan dalam banyak ayat Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surah Muhammad ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kamu kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Ini menurut hemat saya nih, salah satu kunci utama cara kita beradab kepada Nabi, itu yang utama itu adalah bagaimana kita berusaha untuk mentaatinya. Ini nih yang terpenting untuk saya itu. Bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk belajar mentaatinya. Ini loyal kalau istilah sekarang itu loyal ya, taat kepada Nabi. Loh, insyaallah. Nah, ini nih saya kira yang paling penting, yaitu bagaimana kita belajar untuk mentaati junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, betapa indahnya ketika kita berusaha untuk mentaati Nabi ya. Karena sebagaimana digambarkan bahwa salah satu sifat kaum beriman itu yang utama itu adalah taatnya dulu. Ya, taat. Atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul.
Nah, inilah bagaimana gambaran kita mentaati Rasul, ya. Insyaallah akan kita bicarakan lebih detail nanti sesudah kita simak dulu azan berikut ini. Silakan. Silakan. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi da'wati was-salati al-qa'imah. Wa masu maqaman Baik. Jadi tentang pentingnya kita taat kepada Rasul. Ini ada sebuah hadis masyhur nih yang sangat populer. Hadis ini berbunyi begini. Kullu ummatin yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Ya. Kullu ummatin yadkhulul jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang mungen. Ya. Apa kecuali orang yang mungen, apa bahasa Sundanya mungen ya. Tidak mau katanya. Sahabat kaget mendengar pernyataan Nabi. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah. Gitu.
siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah? Lalu Nabi bersabda, "Waman ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang taat kepadaku, maka pasti dia masuk surga. Waman ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka pasti dia masuk surga. Waman asani faqad aba. Dan barang siapa yang maksiat kepadaku, tidak mau taat kepadaku, maka sungguh dia enggan masuk surga. Loh. Jadi kata kuncinya adalah taat. Maka digambarkan dalam akhir surat Al-Baqarah, salah satu sifat dasar seorang mukmin itu adalah dikatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Nah, inilah saya kira, kalau kita belajar dari para sahabat Nabi terdahulu ya, itu yang mungkin membuat kita iri karena begitu besar ketaatan, kepatuhan, loyalitas mereka kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang mereka itu betul-betul sahabat-sahabat terbaik ya. Terutama kalau kita saksikan sekelumit tentang kesetiaan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat bagaimana begitu loyalnya seorang ayah dari Amr bin Yasir dan ibunya. Ini yang dicatat sebagai syahid dan syahidah pertama dalam Islam. Itu padahal mereka itu baru mengenal Islam, itu mungkin belum banyak, tapi sudah benar-benar tertanam itu jiwa tauhidnya itu kan. Jiwa tauhidnya itu. Sehingga ketika mereka dipaksa untuk kembali menyatakan keimanan yang lain, mereka lebih baik melayang nyawa daripada harus mengucapkan kata yang lain. Ya, itu. Nah, sehingga bagaimna Amr bin Yasir itu kan itu harus menyaksikan ayah dan ibunya itu disiksa secara sangat biadab hingga menjadi syahid dan syahidah yang pertama. Itu contoh loyalitas yang luar biasa. Nah, namun demikian kan bagaimana akhirnya sahabat-sahabat Nabi yang loyalitas itu sangat tinggi, kemudian oleh Nabi diarahkan supaya mereka berhijrah. Maka hijrah pertama dalam Islam itu adalah hijrah ke Ethiopia. Dulu namanya Habsyah. Mengapa Nabi merekomendasikan untuk hijrah ke Habsyah? Karena menurut beliau bahwa di sana hidup seorang raja yang adil, yang nanti akan menerima suaka terhadap mereka. Maka berangkatlah, itu diceritakan dalam riwayat-riwayat tentang kisah Rasulullah SAW, ya, seperti dalam Nurul Yakin, ya, itu diceritakan juga tentang kisah ini. Berangkatlah rombongan pertama itu sebanyak 70 orang yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, ya. Dan di situ terjadi dialog yang sangat luar biasa. Dialog yang sangat luar biasa, ya. Bagaimana akhirnya mereka menerima suaka itu setelah terjadi adu argumentasi, ya. Karena dari Mekah itu Abu Sufyan mengutus juga, ya, seseorang untuk meyakinkan raja di Ethiopia itu agar mereka tidak diterima dan mereka dianggap sebagai buronan. Sehingga terjadilah dialog dan raja itu meminta, apa alasan kami untuk bisa menerima Anda?
ya menerima Anda. Nah, kemudian dijelaskan bahwa Rasul kami merekomendasikan, menyuruh kami untuk pergi ke sini itu karena beliau mengenal Anda sebagai raja yang adil, raja yang adil. Kemudian dijelaskan apa alasan-alasannya, dan bertemulah keyakinannya itu setelah delegasi dari Mekah yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib itu membacakan surah Maryam, ya. Surah Maryam. Dan di surah Maryam itulah titik pertemuan akidahnya, antara Nabi Muhammad dengan Raja Najasyi. Nah, inilah sekelumit tentang kisah loyalitasnya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu, penting sekali saya kira kita flashback untuk mempelajari kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Nabi itu begitu totalitasnya beliau menunjukkan cintanya kepada umatnya, kepada Islam yang beliau bawa. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah, kita bisa mengenal Islam itu karena berkat perjuangan, kesabaran, ya, dedikasi dari Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau telah mempersembahkan seluruh hidupnya, hingga beliau harus menerima penderitaan yang luar biasa, ya, penderitaan yang luar biasa. Nah, seperti yang penderitaan yang sangat hebat itu kan puncaknya di Taif, ya. Ketika beliau diembargo oleh rejim Mekah 3 tahun lebih diusir, ya, hanya hidup di satu desa tanpa menerima bantuan makanan, akomodasi, tidak boleh ada perjanjian ekonomi, tidak boleh ada pernikahan dengan mereka, pokoknya diasingkan tanpa bantuan apa-apa gitu, bantuan apa-apa. Nah, sampai betul-betul dalam posisi yang amat sangat sulit, ya, 3 tahun perjanjian itu berlaku itu. Nah, kemudian Nabi SAW lebih terjepit lagi posisinya ketika ditinggal oleh 2 orang yang sangat berjasa dalam hidupnya, yaitu pamannya Abu Thalib dan istri tercintanya Siti Khadijah, sehingga mereka semakin menjadi-jadi. Nah, hingga kemudian Nabi memilih untuk mencoba mencari solusi, yaitu ke Taif. Ternyata di Taif alih-alih disambut, alih-alih diterima, justru beliau malah mendapatkan perlakuan yang sangat tragis, ya. Hingga beliau diburu, dilempari, ya, dan hingga beliau mengalami berdarah. Dan ketika beliau mencari tempat yang aman di satu kebun, nah disitulah baru beliau bertemu dengan seseorang bernama Adas, dan beliau disuguhi anggur di situ. Nah, di situ ada doa sesungguhnya yang sangat memelas. Wah, ini jeritan doa Rasulullah SAW. Mungkin satu-satunya keluhan Nabi yang sangat meratap gitu, ya. Itu dalam risalah itu, the message itu diabadikan doa ini. Itu. Ilahi ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin anta rabbi wa anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takilni ila ba'idin yatajahhamuni aw ila qaribin malaktahu amri in lam yakun alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatika awsa'uli a'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah min an yanzila bi ghadabuk aw yahilla alayya sakhatuk lakal utbah hatta tarda la haula wala quwwata illa bika. Ini bagian dari semacam kalau kita curhatan Nabi. Ya, kalau sekarang curhatan Nabi kepada Allah.
Ilahi ilaika ashku dha'fa quwwati, Tuhanku, hanya kepadamulah kuadukan segala kelemahan diriku. Ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati, dan sedikitnya dayaku, wa hawani, dan kehinaanku, ala nasi, atas manusia. Anta arhamur rahimin, karena engkaulah dat yang maha penyayang. Gitu ya. Dat yang maha penyayang. Wa anta rabbul mustad'afin, dan engkaulah Tuhan orang-orang yang teraniaya. Wa anta rabbi, dan engkaulah Tuhanku. Ila man takilni, kepada siapa aku harus mengandalkan diriku. Ila ba'idin yatajahhamuni, apakah kepada orang yang jauh yang ketika aku bertemu saja sudah menyambutku dengan muka yang masam, katanya gitu. Au ila qaribin malaktahu amri, atau kepada karib, kerabat yang dekat yang menguasai urusan hidupku. Ya. Fala ubali, baiklah, aku tidak peduli dengan semuanya itu. Fala ubali, asalkan afiatmu itulah yang selalu paling luas untukku. Walakin afiatuka ausa'uli, a'udzu binuri wajhika, aku hanya berlindung kepada cahaya datmu. Alladzi asyraqat lahu dzulumat, yang dengan cahaya itu menjadi hilanglah, sirnalah semua kegelapan. Wasaluha alaihi amrud dunya wal akhirah, dan menjadi baiklah atasnya seluruh urusan dunia dan akhirat. Lakal utbah hatta tarda, kepadamulah kuserahkan segala urusan sehingga engkau ridha. La haula wala quwwata illa bika, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya kepadamu. Dan ternyata sesudah peristiwa ini, kemudian doa Rasulullah, curahan beliau itu benar-benar dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga tanpa sepengetahuan orang-orang musyrikin Quraisy, ternyata pada saat musim haji ya itu ada beberapa delegasi dari Madinah yang diam-diam menjalin komunikasi dengan Nabi. Menjalin komunikasi, bahkan terjadi 2 kali baiat namanya itu. Ya, baiat. Ada yang disebut namanya baiatul Aqabah. Maka terkenal itu di Mekah itu. Baiatul Aqabah, karena baiat itu terjadi di dekat Bukit Aqabah. Ya, kita Aqabah. Dan dari baiat inilah hingga diikrarkan perjanjian bahwa mereka bersedia untuk menerima kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Itulah cikal bakal terjadinya peristiwa hijrah ke Madinah. Maka dalam Islam kemudian yang diperingati sebagai starting point, titik awal era baru kemenangan Islam, itu bukan peristiwa yang lain, tapi bermula dari peristiwa hijrah. Karena di situ dianggap sebagai titik awal kemenangan perjuangan di dalam sejarah Islam. Inilah sedikit cerita. Jadi kita ingin sedikit membayangkan betapa loyalitas para sahabat. Mereka adalah orang-orang terbaik yang menjadi pengikut junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berita gembiranya nih buat kita, ya, buat kita jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini berita baiknya buat kita nih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saya membaca beberapa sumber tentang kisah ini, ya. Kisah ini disampaikan oleh Rasulullah pada saat para sahabat sesudah di Madinah. Ketika itu hendak sholat subuh kalau tidak salah. Tiba-tiba ketika pas akan wudhu, air seret tidak ada untuk wudhu, ya. Tapi Nabi belum memberikan instruksi yang lain.
Hingga kemudian beliau ketika itu meminta salah seorang sahabat untuk membawa tempat air yang dari kulit, ya, dari kulit. Kemudian dibawalah ke hadapan Nabi, kemudian beliau mencelupkan tangannya ke tempat itu, ya. Sesudah itu beliau bermohon kepada Allah, dan dengan kemukjizatannya kemudian beliau mengarahkan agar para sahabat itu berwudu mengantri dengan air yang terpancar dari jari jemari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, selesai berwudu itu kemudian sholat, dan selesai sholat kemudian Nabi menyampaikan sebuah pertanyaan penting kepada mereka. Apa pertanyaannya? Ayyul khalqi a'jabuhum imanan. Makhluk manakah yang imannya paling mengagumkan? Ini pertanyaan ini, ya. Makhluk manakah yang imannya paling mengagumkan? Katanya gitu, ya. Dijawab oleh sebagian sahabat itu pasti makhluk yang imannya paling mengagumkan adalah para malaikat. Kata Nabi, wah, kalau malaikat imannya tidak mengagumkan, itu tidak heran, katanya gitu, ya. Itu karena apa? Karena mereka memang sejak awal diciptakan oleh Allah, formulasinya untuk taat, ya. Mereka untuk taat, ya, pasti imannya mereka mengagumkan. Kemudian sahabat yang lain menjawab, oh, kalau begitu berarti seseorang yang imannya paling mengagumkan adalah Anda, wahai Rasulullah, dan para nabi yang lain. Kemudian Nabi berkata, kalau aku dan saudara-saudaraku para nabi yang lain imannya tidak mengagumkan, itu masa iya? Karena apa? Karena aku dan para nabi saudaraku yang lain itu langsung menerima petunjuk wahyu dari Allah. Kemudian sahabat yang lain lalu berkata, kalau begitu mungkin orang yang imannya paling mengagumkan adalah kami, sahabat-sahabatmu. Gitu, ya. Itu sahabat-sahabatmu. Lalu ketika itu Nabi berkata, kalau kalian, iman kalian tidak mengagumkan, kebangetan. Kira-kira begitu. Karena baru saja kalian menyaksikan sendiri di depan mata kalian mukjizat. Itu mukjizat, bukti kebenaran secara langsung. Akhirnya mereka semuanya taluk ya. Wah, kalau begitu kami nyerah ya Rasulullah. Siapa itu orang yang imannya paling mengagumkan? Dalam hadis itu Nabi menyebut dengan istilah hum ikhwani. Mereka adalah saudara-saudaraku. Sahabat Abu Bakar dalam riwayat itu protes, bukankah kami saudaramu? Gitu. Oh, bukan. Kalian adalah sahabatku dan saudaraku. Tapi mereka ini adalah ikhwani. Mereka adalah saudara-saudaraku. Mereka adalah orang-orang yang akan hidup 100 tahun kemudian, 1000 tahun kemudian, sekian ribu tahun kemudian, ya, sepanjang kehidupan ini sebelum hari kiamat, ya. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Mereka tidak pernah menyaksikan bagaimana turunnya kitab suci Al-Quran kepadaku. Mereka juga tidak pernah menyaksikan bagaimana mukjizat itu terjadi secara langsung. Tapi mereka itu benar-benar iman kepadaku, walaupun mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Ini, ya. Nah, kemudian sesudah itu, lalu dalam riwayat tersebut, lalu Nabi kemudian membacakan Al-Quran surah Al-Baqarah. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Masyaallah ini. Mereka itulah orang-orang yang iman terhadap perkara yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas
shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Inilah yang digambarkan ikhwani. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sebagai ikhwani, yang ketika itu Nabi menyebutkan, aku rindu sekali ingin segera bertemu dengan mereka. Insyaallah ini. Ya, mudah-mudahan kita. Nah, inilah saya kira. Ya. Jadi dengan demikian kata kuncinya tadi taat ya, taat. Nah, terlebih lagi saya kira di zaman ketika jarak sudah semakin jauh dari Rasulullah. Tapi yang paling penting harus hidup di tengah-tengah kehidupan ini, yaitu apa? Spirit perjuangan. Spirit perjuangannya, ya. Risalah perjuangannya. Ini yang harus selalu tetap terjaga. Tetap terjaga. Oke. Nah, sebaliknya justru hati-hati ketika umat sudah jauh dari mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibaca dalam surah An-Nur ayat 63. Falyakhdaril ladzina yukhalifuna an amrihi, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyalahi perintahnya. Antusibahum fitnatun, itu karena mereka jangan sampai mereka ditimpa oleh datangnya fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpa azab yang pedih yakni di akhirat. Nah, ini ya saya kira. Karena itu maka dalam kehidupan ini kita harus lestarikan. Yang paling penting adalah spiritnya. Spirit perjuangannya, yaitu tauhid. Ya, tauhid, kitab suci Al-Qur'an. Syariahnya. Syariahnya. Kita harus berusaha untuk membumikan syariah Islam ya dalam kehidupan. Ini saya tadi lihat di salah satu berita TV. Ini mudah-mudahan ini saya kira satu tren yang baik ya. Jadi transaksi salah satu kegiatan festival ekonomi syariah di Indonesia itu transaksinya itu sangat signifikan, mencapai 27, sekian triliun. Itu ya. Ini jadi saya kira mudah-mudahan ini salah satu indikator ya kebangkitan umat Islam dalam salah satu sektor kehidupan, yaitu ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Dan nanti kita ditantang untuk mewujudkan siasat syariah. Ini ya 2024. Ini ya. Ini kok jadi ke situ ya. Siasat syariah. Itu kalau dalam bahasa para ulamanya ya, siasat syariah. As-siasah syariah bi islahi ra'i war ra'iyah. Bagaimana kita nanti berusaha untuk menerjemahkan, mengimplementasikan ini dalam konteks ketaatan loh ya kepada Rasulullah, yaitu as-siyasah syariah bi islahi ra'i war ra'iyah. Kalau saya meminjam ini istilah salah satu buku ya, saya pernah membeli sebuah buku di toko di Madinah. Ada buku namanya As-Siyasah Syariah bi Islahi Ra'i war Ra'iyah. Dan ternyata di Indonesia sudah ada terjemahannya. Judulnya Etika Politik Islam. Wah, ini dia. Nah, kita diuji ke depan bagaimana kita untuk belajar, paling tidak bagaimana cara kita memilih pemimpin yang baik. Yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Saya wajib loh menyampaikan ini. Ini ya, saya wajib menyampaikan ini. Baik. Oke, yang ketiga alasannya kenapa kita harus beradab kepada Nabi. Annallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
Sungguh dia telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain diutus, selain mengutus sebagai rasul, juga Allah sudah menetapkan Nabi Muhammad sebagai hakim, pemegang kebijakan, pemerintahan. Oh, ini bedanya. Bedanya kedudukan Nabi Muhammad dengan nabi sebelumnya. Ya, terutama dengan Nabi Isa. Bedanya di situ. Ya. Kalau Nabi Isa kan kewenangannya itu hanya lebih bersifat spiritual. Berbeda kan urusan negara dengan urusan agama. Nah, dalam Islam itu tidak demikian. Nabi Muhammad itu telah diberikan kewenangan selain beliau sebagai nabi, sebagai rasul, juga sebagai pemimpin untuk urusan pemerintahan. Nah, ini penting, ini diketahui. Penting diketahui. Ini bisa baca ayatnya. Pertama An-Nisa ayat 105. An-Nisa 105, kemudian juga Al-Maidah ayat 49. Ini An-Nisa ayat 65. Ini sampai ada ayat yang mengatakan fala wa rabbuka, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna, sungguh la yu'minuna, kamu tidak beriman, hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim bima syajara bainahum, pada perkara yang terjadi di antara mereka. Summa la yajidu, kemudian mereka la yajidu, kemudian tidak didapati fi anfusihim, pada diri-diri mereka, harajan, merasa tidak didapati kesempitan, mimma qadaita, terhadap perkara yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima keputusanmu itu dengan penuh kepasrahan. Ini. Nah, dalam konteks inilah sesungguhnya keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi suri tauladan. Jadi suri tauladan Nabi itu dalam semua aspek kehidupan. Ya. Baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, ya. Itu semua aspek kehidupan, berekonomi, karena semua Nabi itu kehidupannya itu paling lengkap, ya. Coba kalau kita perhatikan itu, saya kira tidak ada catatan sejarah kehidupan seseorang yang paling detil melebihi catatan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari urusan yang sangat kecil sampai cara Nabi memotong kuku itu ada contohnya, gitu. Dan juga cara Nabi ini cara Nabi berada di toilet dan sebagainya, ada itu catatannya. Itu. Jadi mulai dari kehidupan yang paling sederhana sampai kehidupan yang paling kompleks, paling besar. Inilah yang dimaksud dengan uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Baik untuk urusan kehidupan yang menyenangkan maupun urusan yang tidak menyenangkan. Inilah yang dimaksud firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang terakhir, yang keempat, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala sungguh telah mempardukan supaya umatnya itu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahkan didasarkan kepada sabda Nabi sendiri, sampai Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi diriku berada dalam genggaman tangannya, la yu'min ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku terbukti paling dia cintai dibandingkan dengan cintanya kepada anaknya, kepada kedua orang tuanya, dan manusia, seluruh manusia yang lainnya. Ini yang keempat. Yang terakhir, alasan kenapa
kita harus beradab kepada Nabi dengan adab yang istimewa, karena memang Allah telah mengistimewakan Nabi Muhammad SAW, penciptaan terhadap Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara fisik maupun apalagi akhlaknya, budi pekertinya. Jadi penampilan fisik Nabi itu juga memang penampilan yang amat sangat mempesona, tidak ada taranya. Ya, sehingga kesepakatan para ulama dari berbagai disiplin keilmuan, maka mereka sepakat ketika akan menampilkan visualisasi itu tidak diizinkan, tidak etis untuk menampilkan visualisasi Nabi Muhammad SAW, karena itu tidak akan bisa digambarkan. Bagaimanapun lukisannya, kalau lukisan lah gitu ya itu. Maka kalau lihat dalam tayangan visualisasi film pun itu tidak digambarkan secara langsung. Itu hanya ditampilkan melalui gambaran cahaya. Ya, karena memang saya kira siapapun tidak akan bisa melukiskan, ya, menggambarkan bagaimana eloknya rupanya secara fisik dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Apalagi secara akhlak, itu langsung digambarkan oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Nah, inilah beberapa alasan mengapa kita harus beradab kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian ya. Nanti kita coba uraikan, kita simpulkan. Ada beberapa poin cara kita beradab, kita simpulkan dari uraian tadi ya. Tapi sebelumnya saya kira sebelum kita simpulkan, barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya, baik, mangga dipersilakan. Siasat syariah Rasulullah pernah melaksanakannya waktu 2 tahun hijrah ke Madinah, bisa membuat state atau negara kota yaitu negeri Madinah, yang menurut penelitian sejarawan Jerman Manowisi itu negara paling modern pada waktu itu. Nah, bentuk negaranya kalau kita baca ada yang menyebut dalam salah satu kitab itu Jumhuriyah. Mungkin artinya apa itu Ustaz Jumhuriyah itu, dan apakah semacam khilafah bentuk negara itu bebas dalam Islam? Iya. Baik. Ya, memang Nabi tidak menunjuk secara langsung ya tentang bentuk atau sistem ya, sistem kenegaraannya. Itu kenegaraannya. Beliau tidak langsung menunjuk membentuk sistem. Kalau di istilah sekarang itu ada namanya al-mulk, kerajaan. Ada sultan kan ya, ada sultan, ada juga tapi yang sesudah Nabi kan khilafah ya, khilafah. Nah, salah satunya tadi ada yang menyebutkan yaitu Jumhuriyah. Jumhuriyah itu kalau diterjemahkan secara harfiah hampir mirip dengan republik. Jumhuriyah itu republik ya, republik. Namun yang sangat jelas adalah apa? Mungkin bisa disebut namanya semacam bentuk kenegaraan yang yang diletakkan oleh Rasulullah SAW adalah Madinah Al-Munawwarah itu ya. Jadi Madinah itu juga sekaligus mencerminkan sistem menurut saya. Madinah itu adalah satu sistem ketatanegaraan yang di situ tercermin satu masyarakat yang tamadun. Tamadun itu artinya berkemajuan. Berkemajuan orientasinya ke depan ya, tamadun, berperadaban.
Lawan dari madaniyun adalah badawiyun. Badawiyun, apa itu badawi? Badawi itu terbelakang. Badawi, badui, apa dia orang apa? Kalau di kita itu ada apa badui ya? Badui ya itu badawiyun. Ya, jadi lawannya itu adalah madaniyun. Jadi Madinah itu mencerminkan itu saya kira. Jadi satu sistem yang berkemajuan, tapi juga dia sangat berperadaban. Berperadaban ya, dalam arti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persaudaraan, ya, nilai-nilai egaliter, ya. Nah, itu hampir mirip dengan, ada yang mengatakan dalam bahasa Inggris katanya hampir sama dengan civil society, ya itu ada yang kata. Ya, saya kira itu bagian dari, karena itu di sini mungkin juga salah satu rahasianya bahwa yang terpenting adalah apa, nilai-nilainya itu, ya nilai-nilainya. Nah, ketika sistemnya itu dipaksakan, itu tidak cocok dengan satu wilayah, itu tidak harus dipaksakan. Ya, jadi sesuai dengan culture, ya kultur masing-masing. Sekali demikian ya, wallahu taala alam, wallahu taala alam. Baik, ya. Ada yang lain barangkali? Oh ya, mangga. Antara maulid dengan maulud itu memang ada perbedaan itu arti. Ah, ya. Ya. Kalau menurut ya. Kalau menurut ahli bahasa itu maulud itu maulid itu maknanya lebih kepada bagaimana kita memaparkan, ya, menceritakan kembali tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Jadi berbeda dengan dengan ulang tahun, bukan menceritakan kelahiran semacam ulang tahun, bukan. Itu maulud itu atau maulid itu ya. Sebab kalau ulang tahun atau hari lahir itu bahasa Arabnya namanya milad. Itu bahasa namanya milad itu. Jadi kalau maulid itu diterjemahkan oleh para ulama yaitu bagaimana kita menceritakan kembali tentang kelahiran, ya, tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW sejak beliau lahir, gitu Pak, ya, sejak beliau lahir hingga beliau wafat, dan ada satu kata kunci lagi yaitu dengan penuh kecintaan. Itu. Jadi ada indikatornya Pak, yang namanya maulid itu. Jadi bukan memperingati hari lahir, bukan memperingati hari lahir, lebih kepada bagaimana kita berupaya untuk mengekspresikan, ya, menceritakan kembali tentang Nabi Muhammad, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, sejarah hidup dan perjuangannya, ya. Tapi sejak beliau lahir hingga beliau wafat. Bahkan kalau dalam maulid terdahulu itu diceritakannya itu bukan bukan sebelum lahir, Pak. Bukan pada saat lahir. Jauh sebelum lahir. Ya, jauh sebelum lahir. Bahkan yang menarik justru ini menjadi inspirasi, ya. Ini kalau saya lihat dalam kilasan film sejarah kelahiran Nabi, itu justru menjadi inspirasi penguatan perjuangan Nabi Muhammad. Itu di flashback diceritakan kembali itu bagaimana ketika Nabi dihadapkan tadi pada situasi yang paling sulit, ya, ketika beliau diembargo selama 3 tahun itu sehingga kehabisan seluruh daya dan daya dukung, ya, daya dukung. Nah, disitulah
justru yang menguatkan kembali spirit perjuangan beliau dan para sahabatnya ketika flashback ke masa kelahiran Nabi, yaitu apa? Nabi itu lahir justru pada saat ketika situasi Mekah dalam keadaan yang lebih kritis lagi, dalam ancaman Raja Abrohah. Jadi menjadi spirit Pak di sini, menjadi spirit ya. Bagaimana ketika Mekah saat itu dihadapkan pada situasi politik ya yang amat sangat kritis, sehingga Abdul Muthalib sendiri itu sudah pasrah. Saya datang ke sini, kata beliau, ketika diplomasi dengan Abrohah itu, saya datang ke sini tidak untuk membela Ka'bah. Karena itu sudah di luar kewenangan saya, katanya gitu ya. Di luar kewenangan saya. Saya serahkan urusan Ka'bah dan sebagainya kepada pemiliknya. Itu yang saya tuntut, saya datang ke sini untuk mengambil unta-unta yang diambil oleh pasukan-pasukan Tuan. Gitu. Kemudian ketika itu kan seluruh penduduk Mekah sudah dievakuasi, dan apa yang terjadi jelang kelahiran Mekah, itu jelang kelahiran Nabi itu Pak. Ya, maka turunlah peristiwa Ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Jadi kelahiran Nabi itu benar-benar menjadi penguat yang luar biasa Pak. Dan anehnya ketika peristiwa itu, ketika Mekah sudah dievakuasi seluruh penduduknya, itu Siti Aminah itu tidak bergeser sedikit pun dari tempat tinggalnya. Tidak bergeser. Wah, inilah yang jadi kelahirannya saja itu sudah menjadi sesuatu yang menakutkan terhadap orang-orang yang terhadap musuh-musuh Allah seperti Raja Abrohah itu. Nah demikian saya kira. Jadi itu kelahirannya itu betul-betul menjadi inspirasi Pak. Menjadi inspirasi bahwa berarti lahirnya kebenaran, lahirnya kembali risalah, lahirnya kejayaan Islam ya, di tengah-tengah kehidupan. Karena itulah maka menjadi jaminan bahwa Nabi Muhammad SAW itu walaupun beliau terlahir sebagai Nabi akhir zaman, tetapi pesannya itu menyempurnakan seluruh risalah dari para Nabi terdahulu. Kira-kira begitu Pak, saya kira. Pesan moralnya di situ saya kira yang terpenting ya. Itu. Wallahu ta'ala alam ya. Demikian saya kira ya. Ya. Masih ada pertanyaan? Dari ini barangkali. Assalamualaikum, bernama saya tadi Pak Ustaz. Oh, mangga Ibu, mangga. Ini kalau tadi sudah sangat jelas, alhamdulillah, kalau terus dijelaskan luar biasa ya kaitan dengan Maulid Nabi itu. Tapi memang di buku atau di Google di mana itu kan masih ada kelompok-kelompok yang bahwa bid'ah ya, yang memperingati itu. Nah itu sebetulnya bagaimana? Itu karena kita terlalu menyanjung Rasulullah sehingga melebihi kepada Allah, atau bagaimana itu sebetulnya? Jadi sebetulnya kita juga, nah zaman sekarang sebetulnya seperti zaman kami dulu bahwa luar biasa diperingatinya, kemudian kita mengalami stagnasi dalam peringatan Maulid itu, dan sekarang alhamdulillah kelihatannya sudah muncul lagi. Tapi kaitannya dengan masalah bid'ah itu bagaimana? Apakah karena sholawat saja atau apa sebetulnya? Ya. Baik. Ya, saya kira itu persepsi ya. Persepsi sebagian orang, sebagian kaum muslimin, dan kita hargai persepsinya itu ya. Karena itu menurut hemat saya, apakah Maulid Nabi itu diperingati secara seremonial atau tidak, itu sesungguhnya yang lebih penting itu bukan di situ ya. Sebab kalaupun kita hanya menghadirkan suasana Maulid Nabi dalam bentuk seremonial, tapi kemudian tidak mengakar terhadap inti persoalan, itu juga tidak terlalu banyak
hikmah dan maknanya ya. Karena itu menurut hemat saya yang terpenting adalah bagaimana kita caranya ya, baik dalam bentuk kebiasaan maupun dalam bentuk pengajaran maupun dalam bentuk pendidikan ya, untuk menghidupkan sesuatu yang paling inti dari ajaran Islam, yaitu apa? Mahabbatun Nabi, yaitu mencintai Nabi. Itu persoalan yang terpentingnya di situ adalah bagaimana kita dapat menghidupkan ke tengah-tengah kehidupan kaum muslimin, yaitu suasana batin ya. Suasana batin ini suasana batin sebetulnya. Lebih kepada suasana batin. Kalau saya dari awal mengatakan itu mahabbah itu suasana batin. Bagaimana kita menghidupkan kembali suasana batin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang terpenting. Mengapa ini yang harus dikuatkan? Karena dilihat dari sisi manapun, tadi hadis-hadisnya sudah disampaikan bahwa cinta Nabi itu adalah bagian dari pilar utama ajaran Islam. Kalau Syekh Muhammad Al-Ghazali itu menyebutnya dengan istilah ruknun min arkanil iman, salah satu rukun dari rukun iman. Jadi kalau pilar ini sudah bermasalah, saya kira itu sangat berbahaya terhadap integritas keimanan kita. Nah, tadi hadisnya sudah disampaikan, demikian juga ayat-ayatnya. Nah, karena itu maka bagaimana kita menumbuhkan suasana mahabbah ini ya, suasana mahabbah. Maka secara kultural di masyarakat kita itu kemudian dibudayakan ya, yaitu ekspresinya lah gitu. Misalnya sebagian masyarakat kita kan ketika lahir anaknya sudah disambut kan gitu dengan satu prosesi tersendiri ya. Nah, itu untuk menghidupkan mahabbah itu saya kira ya. Nah, di samping itu juga diperkenalkan, bahkan nama-nama pun itu yang disunahkan itu adalah nama-nama yang diidentikan dengan nama Allah dan nama Rasulullah ya. Itu. Nah, maka kemudian nama-nama itu selalu melekat pada masyarakat kita ya. Yang dulu-dulu, kalau sekarang nama-namanya sudah banyak menyerupai artis kalau sekarang ya. Milenial ya. Ini nah, kalau nama-nama yang dulu itu selalu itu identik dengan nama Nabi ya, itu atau identik dengan asma Allah gitu. Tapi ditambahkan dengan Abdurrahman ya, Abdul Aziz ya. Ini tapi kan ketika berprestasi, wah itu luar biasa, tidak kalah populernya. Saya termasuk pengagum berat Muhammad Salah. itu yang luar biasa itu ya. Nah, ini. Jadi namanya itu, bahkan nama Muhammad itu memang adalah satu-satunya nama yang tidak pernah ada sebelumnya. Nama itu baru muncul ke permukaan bumi sejak kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya tidak dikenal nama itu. Nah, karena itu nama ini saya kira penting ini dipopulerkan ya, dipopulerkan dan luar biasa justru sekarang ini ya. Itu salah satu fenomenal sekali ya. Muhammad Salah itu fenomenal sekali. Ya. Nah, dulu kita sangat bangga dengan Muhammad Ali. Wah, itu luar biasa itu ya. Itu menjadi ikon ya itu. Ah, ini salah satu sunnah. Salah satu sunnah ya. Jadi cara kita mempopulerkan itu ya. Mempopulerkan Nabi Muhammad SAW. Demikian saya kira yang terpenting adalah bagaimana kita sedini mungkin, Nabi mengatakan adibu auladakum, didikkan kepada anak-anakmu sedini mungkin 3 perkara. Yang pertama hubbun nabiyyikum, cinta kepada nabimu. Yang kedua adalah hubbu ahli baitih, cinta kepada ahlul bait Nabi, keluarga Nabi ya. Keluarga Nabi, siapa ayah ibu Nabi, siapa paman Nabi ya, kemudian siapa keluarga besar Nabi, sesilahnya. Dan Al-Quran itu mengajarkan sampai kepada silsilahnya kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi di situ itu ahlul bait Nabi.
Ahlul Bait Nabi, kemudian istri-istri Nabi. Jadi kita harus mengenal. Kemudian yang ketiga, tanamkan sedini mungkin, yaitu wahubbul Quran, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, ini saya kira yang terpenting ya, yang terpenting. Dan menurut tema saya, baik yang menyukai maulid atau yang tidak, dalam hal ini insya Allah sepakat semuanya. Ya, bahwa mencintai Nabi itu adalah bagian dari prinsip ajaran Islam. Mudah-mudahan saja. Memang kalau Pak Ustadz kalau disampaikan bahwa kita kaitannya mencintai Nabi itu memang karena ada hadisnya ya. Iya, iya. Mereka menyampaikan bahwa mengenai maulid itu tidak ada sunnah, tidak ada hadisnya. Ya. Itu saya kira salah satu metode, salah satu cara ya para ulama untuk untuk menghidupkan tadi. Dan memang ada riwayat menyebutkan bahwa peringatan Maulid Nabi ini itu pertama kali digagas di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, dan itu dimaksudkan juga untuk menguatkan ya, memotivasi semangat juang para tentaranya, dan itu terbukti efektif ya. Terbukti efektif. Sejarah mengatakan di antara dua tokoh yang berhasil memerdekakan Palestina, yaitu satu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan yang kedua adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itu salah satu hikmahnya, saya kira di situ yang terpenting ya. Demikian saya kira ya, wallahu taala alam. Semoga ada hikmah, ada berkah dan manfaatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.